Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita dihimpunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian, sebagaimana biasanya sebelum melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih pada malam hari ini, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handes Haji Eko Priyono MM dengan tema memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk imam tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Informasi selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 22 Maret 2024 sebesar 10.597.000 rupiah. Infak tarawih pada tanggal 23 Maret 2024 sebesar 1.125.250 rupiah. Pengeluaran sebesar 500.000 rupiah. Sehingga saldo sampai saat ini berjumlah 11.347.000 rupiah. Atas amal para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah sekalian yang membawa putra-putrinya agar untuk mendampingi sehingga tidak mengganggu rangkaian ibadah pada malam hari ini. Dan untuk ibu-ibu, kami persilahkan untuk mengisi saf-saf yang paling belakang terlebih dahulu. Tentunya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan berbuka puasa bersama. Boleh berupa uang ataupun makanan. Bila para jemaah sekalian berkenan untuk memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Adu Musmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati shaimin dan shaimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita cintai. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini. Kita masih bisa berkumpul dalam masjid ini dalam melaksanakan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Salawat serta salam semoga senantiasa juga tercurah pada junjungan kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik remaja, pada malam hari ini kelihatannya ada yang sudah saum 1 tahun penuh. Biasanya yang usianya 20-an ke atas ya, udah 1 tahun penuh. Ada yang sudah 2 tahun penuh puasa, ada yang sudah 3 tahun, malah mungkin ada yang sudah 4 tahun puasa. Yang usia di atas 60 kan mestinya sudah puasanya hampir 4 tahunan. 4 tahun puasa, bayangkan saja mungkin. Yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sekalian yang sudah sekian tahun puasa sudah mencapai apa yang menjadi tujuan puasa, yaitu la'alakum tattaqun? Hanya bapak-bapak sendiri dan ibu yang bisa menjawabnya. Mudah-mudahan kita semua bisa sudah dapat mencapai la'alakum tattaqun. Mohon kiranya kita evaluasi kembali apa-apa yang telah kita lakukan selama Ramadan, baik Ramadan tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali membagi tingkatan puasa menjadi 3, yaitu shaumul umum atau puasanya orang awam, biasanya seperti kita ini hanya puasa untuk menahan lapar dan dahaga. Yang kedua adalah shaumul khusus atau puasanya orang spesial. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga menahan anggota badan kita, mata kita, telinga kita, apalagi mulut kita. Mulut itu ada 2 fungsi, yaitu mulut yang pertama untuk makan dan minum, yang kedua ngomongin. Yang selanjutnya juga, yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Ini biasanya puasanya para nabi, wali, dan anbiya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga perlu evaluasi kembali, apakah kita sudah mencapai tingkatan 1 atau 2, kalau 3 mungkin tidak, hanya maksimal mungkin 2 untuk bagi kita. Marilah kita bisa menjalankan puasa ini dengan niat yang sebaik-baiknya, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan puasa kita. Dalam mukadimah tadi kami juga bacakan surat Al-Hasyr 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Saya tekankan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita betul-betul dimonitor oleh Allah. Di dalam ayat ini terkandung Allah memperhatikan kita apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu bisa 2 kemungkinan. Hari esok kita selamat di dunia ini untuk masa depan kita. Biasanya anak-anak remaja masa depannya ya belajar dengan baik untuk nanti bisa mendapat pekerjaan yang baik. Tapi masa depan juga, hari esok itu juga bisa setelah kita paswe,
Maksudnya setelah kita meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah Bapak-bapak Ibu sekalian sampai saat ini sudah punya bekal untuk pulang kampung? Kalau pulang kampung besok Syawal, saya kira Bapak sudah menyiapkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada pulang kampung bersama, apa namanya, yang dibiayai oleh perusahaan atau mudik bareng ya. Itu alhamdulillah mungkin sudah mengurangi biaya. Namun kalau kita mudik ke kampung halaman kita yang sebenarnya, apakah Bapak Ibu semua sudah siap untuk mudik ke kampung halaman yang sejati? Mungkin kalau bisa saya belakangan gitu ya, Bapak duluan. Tapi siapa tahu ya, kita lihat Pak Bambang aja kemarin sudah dipanggil. Nah kan tinggal giliran kita. Di hitungan Jawa itu ada filosofi. Hitungan biasanya kan 20, 30, 40, 50. Tapi kalau di Jawa tuh dari 40 enggak 50, tapi namanya 50. Dan 60 itu bukan 60, tapi sewidak. Itu tidak hanya hitungan saja, tapi punya filosofi yang mungkin Bapak Ibu sebagian yang bukan orang Jawa nggak tahu. 50 itu artinya seneng ketu. Ketu tahu, topi. Jadi bapak-bapak yang usianya ada 50, 60 biasanya senang pakai kopiah putih karena sudah pelan-pelan meninggalkan dunia hitamnya. Rambutnya juga demikian, sudah mulai memutih, sehingga senangnya pakai topi putih, topi haji. Itu melambangkan bapak-bapak ibu sekalian sudah siap-siap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa bilang 50. Lalu setelah 50, 60, yaitu suwida. Suwida itu artinya sejatine wis wancine tindak. Sejatine wis wancine tindak maksudnya sudah waktunya pergi pulang ke kampung halaman, yaitu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang usianya sudah 50 dan swida, mulailah ojo neko-neko. Apalagi yang tua ojo pecicilan. Silakan nanti yang nggak tahu arti pecicilan tanya orang Jawa yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, apa yang tadi kami sampaikan adalah hal-hal yang mungkin tidak begitu kita rasakan, tapi marilah kita yang sudah usianya di atas 50 dan di atas 60 siap-siap untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, sehingga kelak apabila kita dipanggil oleh Allah sudah samina wa ata'na. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah 50 dan swida, amal apa yang bisa diperbanyak di bulan Ramadan ini? Kami ada contohkan beberapa yang ringan-ringan saja. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi bagi Bapak yang masih kuat, mungkin saya nggak sahur nggak apa-apa. Namun dalam sahur itu ada barokah, sehingga silahkan Bapak walaupun seteguk air putih, pastikan untuk sahur. Yang kedua, menyegerakan buka. Nah, kalau ini tidak usah disuruh, udah pasti pasang TV 5, semua dengerin adzan yang paling duluan.
Yang ketiga, melaksanakan iktikaf. Iktikaf tidak hanya nanti 10 hari akhir Ramadan, namun dari saat ini sampai akhir Ramadan sudah kita bisa melaksanakan iktikaf di masjid. Yang selanjutnya nomor 4 adalah bersedekah. Kemarin kita dengar dari ceramah-ceramah orang rumah sakit, pemandi jenazah berpengalaman bahwa orang yang bersedekah rutin meninggalnya cukup tidak mengalami kesakitan, malah dia bisa bersenyum. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bukan gede uang sedekahnya, tapi rutinitasnya untuk melaksanakan sedekah. Contohnya misalnya kalau subuh ke masjid 5.000 atau 10.000 rutin, jangan sampai ketinggalan. Yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang gampang sekali terbujuk rayu oleh setan. Yang keenam adalah tilawatil Quran. Kita membiasakan tilawah. Kita mestinya punya target Ramadan ini kita khatam 3 kali, 2 kali, 1 kali. Dan sesuai dengan niat kita mau khatam berapa kali, itu strateginya juga beda-beda. Kalau misalnya kita mau khatam sekali, ya 1 hari 1 juz. Kalau 2 kali, nah, berarti kita juga harus mempercepat apa yang harus kita baca setiap hari. Yang ketujuh adalah memberi buka puasa. Alhamdulillah DKM Masjid Al-Ikhlas sudah setiap hari menyajikan buka puasa, dan bagi bapak-bapak ibu sekalian diberi kesempatan untuk ikut serta dalam menyajikan buka puasa dengan memberikan baik langsung buka puasanya atau tajilnya, atau langsung memberikan uang ke Masjid Al-Ikhlas. Yang kedelapan adalah Qiyamul Lail. Kita alhamdulillah setiap hari sudah pasti tarawih. Yang kesembilan adalah memperbanyak doa. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta, insya Allah di bulan berkah, bulan baik ini Allah akan ijabah. Yang ke-10 adalah meningkatkan kekhusyukan ibadah, khususnya 10 hari bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kita bahwa carilah Lailatul Qadar yang biasanya terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Tanggal ganjil saya dengan tanggal ganjilnya Pak Andang juga beda itu. Jadi terserah ganjil menurut versi siapa, monggo. Yang ke-11 adalah melakukan umroh. Nah, ini biayanya besar, mungkin tidak semua bisa. Hanya kalau nggak salah Pak Naryo yang setiap tahun melakukan umroh Ramadan. Yang ke-12 adalah membayar kewajiban zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Bapak Ibu sekalian, mumpung masih di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih kita ketemu lagi. Marilah kita manfaatkan betul-betul Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita
berfastabiqul khairat dalam beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dari Ustadz lokal mungkin, karena selama ini Ustadznya impor semua. Ini yang lokal-lokal saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.